8 lagu pernah dalam 1 tahun. 8 lagu dalam setahun. Karena ngambul. Ngambulnya itu ngambul positif namanya kok. Apa nih kok? Apa tuh? Maunya nggak pamer. Akhirnya pamer kan? Koko yang mamerin. Beli sekadi punyan bingin aneh tak tengah disin. Tiang sing jajah yang ada hujan angin, ada beli dini satya nimpalin. Oke. Tidak pernah ada kata bosan kalau dengar Tipuspa nyanyi. Aduh. Dan ini kayaknya yang pertama ya dia penyanyi lagu pop Bali yang hat-trick ya, 3 kali berturut-turut tampil Ukemada adalah Tipuspa. Harus sering-sering berarti kok. Sebenarnya apa sih istimewanya Tipuspa ya? Kayaknya dia baik hati, rajin menabung, tidak sombong gitu ya, tidak sombong, punya bisnis, bisa terbang ke Thailand. Ya ke Asia lah. Ke Asia lah, oke. Tapi gini, saya dari dulu pernah mungkin udah nanyakan itu, tapi sampai sekarang pun saya masih ingin nanyakan lagi. Apa kok? Apa sebetulnya bukan resepsi, artinya kiat Tipuspa untuk tetap mempertahankan vokal, juga penampilan dari dulu ya, nggak ada goyang-goyangnya vokalnya gitu. Ada goyangnya biar nggak salah ya kok. Tapi kan nggak terasa, nggak ketahuan banget. Ketika mungkin sudah terlalu lelah nyanyi, mungkin udah beberapa lagu gitu, ya mulai agak goyang nadanya. Tapi Astungkara untuk stamina masih oke. Karena nutrisinya bagus. Bahaya tuh jadinya. Ini yang apa lagi? Vokal tadi gitu. Gimana cara? Tipsnya, bukan merawat ya, tipsnya. Ya mengurangi yang goreng-goreng aja. Pisang goreng berarti nggak? Kapah. Oke. Oke. Gorengan jangan. Ya. Tapi ada yang bilang nggak apa-apa gorengan, tapi jangan banyak-banyak. Sebenarnya sih nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Tapi kalau keseringan ya bisa juga, kan seret kok. Apalagi kalau pas mau ngejob ya, nyanyi gitu. Tapi kan, kebetulan Tiang ya jarang makan gorengan. Gitu. Pilihannya memang seperti itu gitu ya. Bukan karena pengaruh bisnisnya ya. Bukan, tapi memang pilihan. Masih bebas sih makannya, cuman gorengannya dikurangi. Nah, gitu. Kalau ini kan di antara sekian penyanyi lagu pop Bali, kalau Tipuspa ini boleh dibilang bukan golongan menengah ya, artinya bukan pendatang baru, tapi juga bukan lawas amat, cuma dia masih tetap eksis. Astungkara Nah, ya. sampai sekarang kan artinya setahun itu bisa 3 atau bahkan dulu sempat ngebut ya? Sempat ngebut berapa lebih dari 5 lagu ya? 8 lagu pernah dalam 1 tahun. 8 lagu dalam setahun. Karena ngambul. Ngambulnya itu ngambul positif namanya kok. Jengah gitu ya? Jengah ya, karena pengen bikin album tapi tidak bisa tercapai, jadi terpaksa garap sendiri, kemudian biaya sendiri, keluarin satu-satu gitu. Tiap bulan wis uang lagu. Akhirnya peragat album. Akhirnya gitu. Peragat, tapi sing album dadine. Tetap keluarnya solo single-single. Kalaupun dirangkum ya jadinya jadi album, kompilasi memang. jadinya. Ya. Nah, tapi kalau belakang ini paling nggak berapa lagu biasa? 6 lagu dalam setahun. 6 lagu dalam setahun. Itu termasuk yang di channelnya lain. Selain channel sendiri? Channel sendiri yang tahun kemarin 2024 itu 5 di channel sendiri. Yang kalau boleh tahu yang membuat, mungkin banyak penyanyi lain kadang-kadang kan tergantung mood. Kengken kenana rekaman, kengken sing, atau bahkan kadang-kadang mereka juga lihat-lihat, dan malu atau apa. Tapi kalau Tipuspa ini kan bisa, itu dia bisa konstan tuh kenapa? Harus konsisten. Demi penggemar sih. Ada nggak? Bukan nggak ada sih, maksudnya kalau orang kan kadang seperti orang jualan kan mikir kira-kira debo nurun nasan penjualan dan malu atau gimana. Tapi kalau ini artinya tidak ngelihat bakal seperti apa, tetap. Enggak. Kalau Tiang itu pokoknya jalan terus gitu. Harus ngeluarin karya apapun itu. Kebetulan stok lagunya
Ada gitu. Lagu banyak. Bahan produk itu ada gitu. Mungkin banyak yang kepingin seperti Titiek Puspa, tapi biasa mereka berpikir, saya ada biaya, saya ada pis. Nah, kalau Titiek Puspa gimana menyiasati? Atau sumber pandanannya gimana? Kalau Tiang pribadi, karena untuk eksistensinya Tiang sendiri, jadi mau nggak mau Tiang harus sisihkan bekalnya aja, bekalnya untuk membeli karya yang bagus. Memang memang membiayai sendiri gitu. Iya, betul. Tidak tergantung kepada sponsor, donatur. Iya, gitu. kalau ada, Tiang terima. Kalau ini tapi Tiang memang harus. Karena kan mungkin ada yang berpikiran gitu, mana sponsor, rekaman, nggak seperti itu. Gitu. Kalau dari sekian, artinya fluktuasinya seperti apa? Mungkin kan ada yang naik banget, tapi ada yang flat, ada juga. Nika nggak ngaruh buat Tiang. Pokoknya Tiang berkarya terus, biar eksis terus, karena banyak penggemar yang nunggu-nunggu karya berikutnya gitu. Nah, itu yang tentu kan bekerja sama dengan banyak pihak ya. Ada seperti yang belakangan yang cukup intens tuh bikin lagu kan seperti Yantawan dan segala macam. Ada nggak keinginan untuk mencoba bekerja sama mungkin dengan, kadang-kadang orang ingin coba mumpung misalnya ada pendatang baru atau penyanyi pendatang baru atau pencipta lagu yang baru? Pengen biar apalagi yang baru ya. Jadi kita saling dukung gitu ya kok. Jadi kan kalau saling ada support. Jadi kalau ada teman yang baru mau merambah gitu. Jadi apa salahnya ngajak mereka merambah. Gitu. Merambah itu toge kan? Dunia persilatan. Oh, merambah kita, dunia gitu. persilatan. Itu menarik. Artinya Titiek Puspa tidak hanya mentingin diri sendiri, kebetulan tapi juga tidak. Ya, ada kan berpikir bahwa ini ada yang punya bakat dan mereka punya peluang, diajak gitu ya. Ya, kalaupun ada yang seniornya dari Oman juga mau, ayo gitu. Pokoknya Tiang tidak membatasi. Dan Titiek Puspa sendiri tidak ngerasa artinya tersaingi ya dengan penyanyi baru atau apa segala Malahan macam. senang kalau ada penyanyi pendatang baru gitu. Tulus bener. Misalkan pengada pengganti gitu kan. Karena kita nggak selamanya bisa usia kok. Lo merasa tua nih Oman nih. Kalau dia merasa tua, saya berarti udah mbah-mbah dong. Jadi tapi pernah kebayang nggak Titiek Puspa mumpung ngomong itu bukan punya target, pernah nggak kebayang artinya punya, saya akan menyanyi sampai umur sekian dalam tanda kutip saya pensiun atau gimana? Nggak sih, prinsipnya Tiang itu pokoknya selama Tiang masih bisa, asal beberapa gigi suod gitu, sing juari Oman. Ya, kalau selama masih bisa gitu, baru. Ada nggak penggemar atau mungkin apakah suami sendiri? Suaminya siapa ya? Saya lupa loh suaminya. Saya juga lupa siapa suami saya. Bayu Takut pengen juga. Artinya kalau saya jujur aja nggak tahu. Kadang-kadang kan Bayu itu bisa berperan sebagai teman duet mungkin produser juga milih lagu Tapi kalau Bayu sendiri cukup cerewet nggak? Artinya mengkritik atau memberi masukan misalnya, ini kurang pas, gini begini dan kadang dia ngasih masukan kalau lagunya kurang pas buat yang gitu. Jadi dia yang ikut milih juga. Memilih lagu. Gitu. Tapi cerewet enggak sih? Lebih cerewet saya sih. Tetap gitu ya. Tapi kalau ini saya lupa lagi ya kalau dari awalnya. Jika dihitung sampai sekarang, sudah hampir 20 tahun ya berarti di lagu Bali ya? Dari tahun 2000. 2000, 25. 2000 di Intan Dewata Record. 25 tahun. 25 tahun. Lumayan ya. Cuman waktu itu kan sempat jeda itu. Jadi sing ada nak nawang. Naiknya itu bukan naik banget sih ya. Jadi Tiang kembali itu di tahun 2010 ya? 2007 maaf. 2007 baru naik lagi kan dan segala macam. Oke. Nah, ngomongin 30 tahun, hampir 30 tahun 25 tahun itu jadi penyanyi. Kalau misalnya orang kan kadang-kadang disuruh milih popularitas, uang, penggemar. Kalau Titiek Puspa lebih mengutamakan yang mana? Ketiga sih pasti perlu. Perlu semuanya. Cuman kalau bisa penggemar sih.
Penggemar yang pertama. Ya, karena kalau nggak ada yang gemar sama kita, gimana karyanya kita? Kan nggak ada yang nonton, nggak ada yang denger gitu. Karena kan kadang ada juga sengerama yang penting membayar, mau Nggak nggak ada penonton juga nggak apa-apa, yang penting enggak sih kok. Nggak gitu ya. Memang sih perlu duit ya. Ya, tapi penggemar gitu ya. Betul. Ya. Seberapa penting penggemar itu begitu, kalau Puspa? penggemar nggak dipuaskan dengan karya-karyanya kita, takutnya mereka kan pasti beralih kan. Manian kita bikin karya lagi, mereka nggak akan dukung kita lagi. Orang mengatakan aset ya penggemar itu yang perlu dijaga gitu ya. Tapi pernah nggak ada penggemar bukan maniak, tapi artinya orang menyebutkan fans berat atau ada penggemar yang terobsesi banget sama Puspa, artinya mungkin pernah sering tiap kali keluar karya apa paling rajin komentar segala macam, dijomain ada ya. Ada, Stongkare ada. Tapi kasihan juga kalau dari jauh-jauh mereka tuh datang gitu. Tak kasih tahu nggak usah datang, cukup bantu support di channel YouTube ada aja. Ya, berarti ada memang ngikutin. Ada, ini teman saya namanya Samyani. Itu ya kalau dibilang fans enggak ya, penggemar apa ya dibilang, penggemar lagu Bali, tapi dia memang setia sama Tiang. Support banget dia. Ya. Ini dari Petak Gianyar. Kalau ini sekilas ya, dulu ketika masih rekaman fisik gitu ya, mana yang lebih memuaskan bagi Tri ketika kondisi rekaman dulu, kaset, VCD segala macam, atau sekarang di YouTube nggak perlu repot mikirin produksi, gaya rekam, tayang, tinggal nunggu tiap bulan ada masuk single kan gitu. Ya memang sih enak yang sekarang gitu. Cuman ya tetap ada plus minusnya kok. Plusnya apa, minusnya apa? Plusnya lebihan manpis. Berarti lagi ke duit dong. Hitung-hitungannya gimana tuh? Karena ada juga soalnya kan yang mengatakan bahwa sing ngidangnya gerang gitu kan, ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang kayak bilang malah plusnya di sana. Nah, kalau dibilang nggak nyagerang, cager juga sih kok. Gimana ya bilangnya? Karena zaman sekarang itu memang apa ya? Nah, apa dibilang ini kok? Ya, kecanggihan teknologi sekarang, nanti edit ya udah. Kecanggihan teknologi sekarang ini malah semakin membantu kita untuk promo-promo karya-karya kita gitu loh. Jadi, kalau dulu penghasilannya itu lebih artinya terfokus, artinya nggak perlu dulu punya penghasilan, ngitungan iklan di koran, iya, bayar kita di banyak TV, keluar dana juga ya, gitu. untuk promo itu gitu. Kalau sekarang relatif lebih murah ya. Iya, belum ke radio dulunya, belum kita ke koran ya. Nah, untuk sampai di titik sekarang ini gitu, ketika kan dulu mengatakan 2007 bangkit, lalu kemudian mulai aktif di media sosial, di YouTube segala macam, untuk bangkit sampai ke titik sekarang ini, seberapa besar upaya yang dilakukan? Artinya susah payahnya dulu, karena kan nggak mungkin dong, artinya begitu orang langsung kenal, langsung pasang YouTube ya? Langsung naik. Mungkin hanya 1 dari 1000 yang seperti itu. Ya, pokoknya satu aja kok, konsisten. Pengalamannya gimana pada waktu mulai merintis itu, jatuh bangunnya? Beratnya? Astungkare, jangan jatuh. Apa namanya? Perjuangannya itu seperti apa gitu sampai pada titik ini? Kok yang mesti merasa kewan aku? Mengalir saja gitu. Jadi asal ada kesempatan langsung hajar. Berarti jadi nggak begitu, kapan ya bisa bikin lagu lagi. Saya nggak ada ngemang lagu gratis gitu misalnya, nggak ada aku. Berdoa aja tahu-tahu ada yang nawarin. Kebetulan ada aja terus gitu. Jadi mengalir terus gitu. Tapi ketika awalnya masuk di digital di YouTube itu, orang kan selalu mengatakan bahwa untuk bisa gini harus punya subscriber sekian, terus jam tayang sekian. Waktu itu terbayang nggak, terbebani nggak? Beban pertama kali. Tapi karena dibantu dengan Gang Han. Bener kok, bener. Jadi nggak usah mikir apa-apa gitu. Ya, serahan Gang Han gitu. Yang bantu, jadi kamu tinggal keluarin karya gitu aja. Jadi ya Oman kebetulan ada teman-teman yang sangat support, seperti pencipta lagu, arranger juga. Jadi mereka yang bantu dan Oman nggak ada mikir apa-apa gitu. Tapi ini juga nggak, artinya pernah nggak penasaran dengan
kuda mebalih nih. Oh, kuda menaik subscriber. Pernah ada. Waktu pertama kali memang sempat seperti itu. Nyak yo ne menek nah, cuman cuek aja gitu. Berarti hampir tiap saat Boya nambah gitu. Enggak juga kok. Ada keinginan tawan tapi nggak terlalu. Iya, nggak terlalu menggebu, nggak terlalu ambisi waktu itu. Tapi sekarang nggak ambisi juga sih. Cuman sekarang ini karena apa ya udah tahu. Lebih sering ngecek sekarang gitu. Ada nak mau balik gitu. Harus peduli juga kan. Ujung-ujungnya duit juga undang-undang dasar kan. Dari tadi kan pengen bilang itu tapi sing banding orang gitu. Apa-apa, it's all about money kan gitu jadinya. Memang itu dah bis tuh perlu. Betul. Penggemar juga perlu gitu. Karya terbaik. Segala sesuatu perlu uang, tapi uang bukan segalanya kan gitu. Tapi kalau itu sendiri punya target nggak? Kalau dulu orang bahasa Bali ya, bahasa kasar, Jamdot lah penggemar 1 juta subscriber, bila perlu cara penyanyi Lenan pengen nggak? Pengen, makanya terus berkarya gitu. Targetnya berapa? Sebanyak-banyaknya. Pokoknya pang keren YouTube-nya Oman sekian subscriber gitu. Jutaan lah gitu. Jutaan. Sekarang berapa subscribernya? Baru 100.000. Baru 100.000. Lebih ya deh. Lebih. Udah besar dong. Ya. Berarti udah dapat penghargaan dong. Ada sing teko-teko deh. Apa nih? Penghargaan nih. Tapi pesan betul. Apa jadanan? Silver. Bukan silver, apa namanya yang coklat itu. Oh, bukan. Tapi ya sudah. Pernah nggak kepikir kebayang-bayang artinya bendan man pangcaron nak len pamerang di Facebook gitu. Bitan juari. Yen pamerang ten juari. Adi sing juari kan hasil pencapaian yang itu. penting kan orang bisa lihat subscriber Puspa udah 100.000 lebih gitu. Berarti YouTuber yang lain atau konten kreator yang lain tahu lah ya. Jadi tapi seandainya man penghargaan ke pameran sing. Adik gitu. Adik sing juari. Santai kan, biarkan Ganghan nanti yang memamerkan. Oh, Ganghan yang memamerkan. Gitu. Artinya itu memang isi going gitu ya? Iya santai, maksudnya Oman tuh pokoknya mengalir. Berarti aman ketika ada nak ngajak manggung, tiba-tiba lamit terus yang bayar. Saya masalah kok. Sudah pernah kok. Udah sering. Serius? Udah sering, tapi sing kayak kejadiannya seperti apa tuh? Boleh cerita ya? Boleh, tapi nggak usah nyebut nama orang kan pasti ya. Apa disebutkan aja? Iya pernah. Nanti dia bilang transfer, tapi nggak sampai hari udah selesai main gitu. Udah selesai, tapi sampai hari ini nggak ada, tapi tiang ikhlas gitu. Dengan ikhlasnya itu Astengkara banyak datang. Ada rezeki yang lain gitu. Oke. Tadu lacinya di mana dia? Di sini kok. Oh, itu kan. Saya ada ketinggalan tumbler atau apa, coba cek buka ambil. Yang mana ya, kok? Itu buka lacinya. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Ada apa di sana? Apa nih kok? Apa tuh? Maunya nggak pamer. Akhirnya pamer kan? Koko yang mamerin. Boleh ditunjukkan. Wah, terima kasih. Ya, ini pencapaian untuk Tripuspa 100.000 subscriber. Lebih ya, wah luar biasa. Maunya sih nggak pamer ya deh. Tapi karena di Oke Made yo, mau dah. Akhirnya pamer. Sudah difoto? Nanti di Facebook ya. Boleh difoto. Kesannya gimana? Aduh, ya senang sekali dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support Oman sampai hari ini, dan terutama buat Ganghan, teman-teman Ganghan, buat Oke Made juga. Wih, luar biasa hari ini Oman terima apa silver bottom. Sing nama ngatane. Ada silver coklat. Oh. Tuh. Padahal bomisi di sana. Padahal bomisi. Wah, luar biasa. Oman senang hari ini. Ini artinya ini salah satu hasil dari Oman merawat penggemar itu, yang menjaga penggemar itu gitu ya. Sebuah curiga sih sebenarnya kok. Sudah kan? Made ngisi HP oleh dunia. Loh, Made kan saya titipin HP untuk. Pasti dia ada sesuatu karena
Tiang tahu teman-teman Ganghan tuh ada jail-jailnya semua gitu kan. Jadi setiap ada apa gitu mereka jail semua gitu. Jadi ini termasuk kejailan kan. Kejailan ditanya berapa subscribernya Mbak Oman tadi. Oke, ternyata gitu. Bung pamer ya. Bung sing pamer. Cara nak marah tamat gitu. Lulus kita cari wisuda. Nggak, dari kemarin sempat nanya sama Jeronya, aku kan udah 100.000 gitu. Cuma nanya itu aja, nggak penasaran lagi, nggak nanya lagi. Nah, 100.000. Gitu. Ada sing man tuh nih silver tuh gitu. Ini lu jangan. Silver bemannya nang. Target beri apa deh setelah silver? Gold ya. Ada gold ya. Gold. Target udah dah gold nih. Johno. Tapi dengan ini Oman semakin semangat bikin karya, jadi nanti siapa tahu bisa ke 1 juta karena berproses ya, kita nggak tahu ya, kan. Karena semeton-semeton yang membantu Oman, subscribernya Oman, siapa tahu bisa segera yang gold. Minta tolong sama yang tawan, bikinin lagu tentang silver play button. Oh, jadi orang nggak enak deh. Tapi pernah nggak punya pengalaman mendapat penghargaan entah di lagu pop Bali, prestasi dulu di sekolah atau apa, kejuaraan? Kalau di sekolah sering kok. Juara apa? Akademis iya, lomba-lomba juga iya, lomba nyanyi iya, palawakil iya, kekawin iya. Artinya bagi Oman dapat award itu udah sesuatu yang ya luar biasa sih, cuman artinya nggak terlalu demen aja neko, demen gitu. Apa menada Apa nggak bisa bilangnya ya? Gitu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Oke. Nah, saya lupa dari dulu nanya tanggapan keluarga, maksudnya bukan suami ya, orang tua terhadap kiprah Oman di musik Bali seperti apa? Kalau dulunya nih di Oke Madenya nawang bapaknya Oman nonton kan. Kalau dulu bapak nggak setuju, karena dulu Tiang anak band kan, anak band pulangnya malam-malam. Jadi mau jadi apa anakku nanti, mungkin gitu. Tiang dilarang untuk ngeband dulunya. Tapi sekarang mungkin 1000% beliau mendukung Oman gitu. Dari keluarga sekarang semua mendukung Oman. Setelah ada yang melihat bahwa ternyata positif lah, artinya nggak seperti hal yang dibayangkan seperti itu gitu ya. Oke. 1000% doanya dari orang tua sekarang. Nah, boleh ini bukan tips sih, karena bukan tips atau ngajarin, tapi berbagi lah Bang dibilang. Banyak penyanyi yang bermunculan, tapi banyak yang kayak kembang api kan, naik menyala, hilang. Nah, ada nggak mungkin tips dari Tripuspa untuk bisa tetap ajak gitu? Kalau bisa sih jangan nyerah dulu ya. Ketika karya kita yang pertama mungkin naik, kemudian yang berikutnya mungkin agak turun, ya jangan nyerah dulu. Ya, kita bikin lagi, kita konsisten lagi, bikin karya berikutnya biar sampai puaslah kita dengan karya-karya. Intinya konsisten kita. Itu gitu ya. Gitu. Jangan nyerah dah dulu. Oke. Jadi lagunya The Massive dong. Apa tuh? Jangan menyerah. Nah, katanya sedang menyiapkan lagu baru juga sekarang. Lagu baru dari Yantawan Official segera meluncur di bulan Juni. Kemudian di channel Tripuspa juga segera, kebetulan ini karya dari apa ya dibilang generasi muda. Pencipta muda ya. Penyanyi muda juga. Semoga bisa diterima sama. Kalau saat ini Tripuspa sendiri tidak masalah artinya untuk support channel gitu ya, bukan hanya. Karena kan ada mereka udah punya channel sendiri, ngapain? Ini kebetulan dari sebelum Oman bikin channel sendiri, udah kerjasama sama Beliantawan. Jadi sampai hari ini Astungkare sampai berikutnya juga semoga bisa kerjasama terus sama Yantawan. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau kerjasama sama Oman, jangan salah paham aja, bisa dinego. Ya kan tadi yang penting artinya pangsing dari perkara durian kan, itu yang menjadi masalah. Karena itu kerjasama itu tetap dengan siapa, artinya terbuka dengan siapapun gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya ini belum sempat ditanya, seandainya misalnya satu saat tidak nyanyi lagi, kepingin jadi apa?
Pernah nggak kepikiran? Enggak. Bin Mani, eman bersih begini, ngapa cuma gaya? Jadi pendengar aja dari anak-anak Tia. Berarti jadi ibu rumah tangga saja. Ya, jadi yang ibu rumah tangga aja menikmati Oke. masa-masa pensiun. Tapi Pensiun anak-anak agak pernah komentar nggak tentang ibunya? Tentang lagunya, tentang penampilannya? sering. Apalagi kedua anaknya Oman agak kritis ya. Jadi kalau Tiang ada lagu gimana, ibu kurang cocok deh kayaknya sama lagu ini, kayak gitu. Udah bisa berkomentar Udah bisa seperti itu itu. Terutama Oke. kakaknya emang agak kritis dia. Oke, akhirnya keluarga pun mensupport itu bukan hanya sekedar ya udah kamu berkarya, tapi juga membantu Iya. memberikan masukan-masukan itu gitu. Nextnya, misalnya nggak cocok dengan lagu itu, Tiang cari lagu yang lain, gitu. Maksudnya tema yang lain. Ada kepikiran nggak bikin rekaman satu keluarga? Belum ada. Suami penyanyi, anak juga tertarik di musik. Iya, penyanyi juga. Satu saat bikin rekaman bareng-bareng kan seru juga. Belingsir bekeles gigi neomantusnya. Ya makanya sebelum lingsir sekarang kan. Boleh juga idenya kok. Ya, Mungkin ya nanti kalau ya. kita lihat baik di luar negeri maupun di Indonesia kan ada beberapa yang ayah dan anak nyanyi bareng dan segala macam. Oke, itu ide bagus. Boleh dicoba. Lagi-lagi mohon maaf Beliantawan, siapa tahu Beliantawan mendengar ini, mungkin Beliantawan punya ide, boleh dibuatkan lagu Cocok tentang ini kan boleh. nu apa? Masih terbawa nih kok. masih terbawa gitunya. Oke. Nah, satu lagi kira-kira apa obsesi ke depan yang ingin diwujudkan selain konsisten berkarya? Pengen bikin bukan konser ya kok. Ya, konser. 1 jam bersama, pokoknya Ya, konser khusus. 1 jam live bersama Oman. Belum. Belum. Mungkin tahun ini kalau bisa Tiang wujudkan itu. Kita doakan ya, siapa Astung tahu bisa Kara. tercapai, bisa langsung siaran live juga ya. Iya, itu maksudnya ke 1 Selain jam ditonton, live. bisa live, orang segala macam. Oke. Iya. Sebagai bentuk bukti, mungkin bisa dicari pas angka genapnya, mulai berkarya kapan, misalnya. Itu tahun ini kan 25 tahun. Ya, Wah, gitu. cocok dong 25 tahun silver. Nah, itu Iya. Ya, Astung Kara tahun ini. Oke, tahun keberuntungan ya bagi Puspa Iya, ya. tahun ini tapi bulannya belum bisa Oman pastikan. Cuman rencananya sudah ada. Oke. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan baik ya. Astung Kara. Dan yang pasti tetap bisa menginspirasi penyanyi yang lainnya juga. Oke. Iya, Tetap pastinya. berkarya, tidak sombong, rajin Astung menabung. Kara. Rajin menabung itu yang penting kan. Oke, biar bisa punya bekal kalau mau bikin lagu, produksi nggak usah mikir nyari. Nah, itu. Oke. Ya, terima kasih di Puspa udah datang ke Made. sama-sama. Jangan bosan, ini baru ketiga kali, mungkin keempat, 5, 6 kali. Boleh. Ada lagi. Oke. Dengan senang hati. Oke, dan semoga selalu ada cerita-cerita baru, inspirasi baru ya. Astaga. Ya, dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.